Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di mata kuliah Psikologi Organisasi. Minggu ini kita masuk ke submateri di bagian kepemimpinan, teman-teman. Ya, oke, kita masuk ke materi kepemimpinan. Oke, kepemimpinan, teman-teman. Oke, Schoenberg mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Kemudian kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Kuncinya di sini, teman-teman, yaitu keterampilan seseorang mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi di sini kata kuncinya adalah kepemimpinan itu adalah mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu tugas sesuai dengan arahan yang diinginkan. Kenapa sih kita perlu pemimpin, teman-teman? Seorang pemimpin diadakan dalam organisasi karena tanggung jawabnya yang besar dan dapat dikerjakan sendiri. Jadi kalau ada tanggung jawab yang cukup besar dan itu terlalu berat untuk dikerjakan sendiri, maka butuh yaitu kepemimpinan. Dalam membantu pemimpin menyelesaikan tugas, maka diangkat beberapa orang pekerja untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang sangat besar yang dibutuhkannya. Jadi pemimpin itu perlu beberapa orang untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas dalam sebuah tim atau organisasi. Sekarang tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam organisasi adalah melaksanakan proses mempengaruhi. Jadi bagaimana dia mempengaruhi apa yang menjadi tujuan dalam organisasi sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai. Bekerja dengan dan melalui orang lain. Jadi dengan orang lain dan juga melalui orang lain, tidak harus dikerjakan pemimpin sendiri untuk menyelesaikan masalah organisasi yang ada sekarang maupun masalah-masalah yang akan datang dalam sebuah organisasi. Jadi pemimpin itu lebih ke manajerial. Jadi bisa dia kerjakan sendiri, boleh. Kemudian bekerja dan melalui orang lain itu juga diperbolehkan. Bahkan ini malah dianjurkan sehingga mereka bisa fokus untuk manajerial. Baik. Nah, ketergantungan pemimpin. Seorang pemimpin dalam organisasi menjadi sangat tergantung pada pekerja. Begitu pula pekerja menjadi tergantung pada pimpinan. Jadi ternyata pemimpin dan juga anak buahnya itu saling mempengaruhi atau saling memiliki kebutuhan atau ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kinerja pimpinan tergantung atas hasil pekerja dan kinerja pekerja tergantung atas hasil pemimpin. Jadi pimpinan dan pekerja adalah satu kesatuan. Jadi kalau Anda dalam sebuah tim, sebuah organisasi, maka antara Anda dan anak buah Anda atau bawahan Anda itu adalah satu kesatuan yang menjadi sebuah tim. Jadi tidak terpisahkan. Empat dasar kepemimpinan yang efektif, teman-teman. Yang pertama adalah penentuan tujuan. Pemimpin memastikan tiap anggota paham tentang tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. Kalau anggota dalam sebuah organisasi tidak tahu tujuannya apa bergabung dengan organisasi, maka akan sulit untuk dikendalikan dan dimotivasi. Kalau sama-sama memiliki tujuan yang sama, yang bergabung dalam organisasi, maka organisasi tersebut akan berkembang dengan baik. Yang kedua adalah komunikasi. Ini masalah yang terbesar dalam organisasi, yaitu harus ada sistem komunikasi yang efektif dan baik dalam organisasi. Kalau komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, maka di dalam organisasi akan sering terjadi masalah-masalah kecil yang akan menjadi besar. Kemudian saling percaya, ada saling kepercayaan antara semua pihak, karena pemimpin kalau tidak percaya dengan anak buahnya, maka beban itu akan sangat berat karena semua tanggung jawab akan dikerjakan sendiri.
Nah, oleh karena itu, sistem delegasi kepada bawahan itu dilandasi dengan kepercayaan. Begitupun sebaliknya, anak buah atau bawahan itu harus percaya kepada pemimpinnya supaya dalam organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Keterbukaan dan tanggung jawab tiap orang bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan, ya, sehingga semua yang dikerjakan dalam organisasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu 4 dasar kalau kita ingin memimpin secara efektif. Kemudian kita lihat gaya kepemimpinan yang cukup bagus yang disampaikan atau digunakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, yang pertama engarso sung tulodo, yaitu leader menjadi contoh dari pengikutnya. Jadi dia memberi contoh, tidak hanya ngomong saja, tidak ngomong doang, tapi dia memberi contoh. Itu sangat luar biasa. Kemudian ing madya mangun karso, seorang leader selalu di tengah pengikutnya untuk memotivasi mereka mencapai tujuan timnya. Jadi dia juga akan ada di tengah-tengah tim untuk memberikan motivasi kepada anggota yang ada dalam timnya. Kemudian Tutwuri Handayani, leader, ya, juga ada di belakang pengikutnya untuk konsultasi dan memberikan petunjuk-petunjuk terkait apa yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi. Jadi pemimpin itu bisa ada di depan memberi contoh, ya, pemimpin itu harus memberi contoh. Kalau Anda menyuruh bekerja tapi Anda tidak bekerja dengan baik, ya Anda bukan ingarso sung tulodo, ya. Kemudian pemimpin itu ada di tengah ing madya mangun karso untuk selalu memberi motivasi, menyemangati kalau ada anggota timnya yang kurang semangat. Kemudian Tuturi Handayani di belakang yang memberikan petunjuk-petunjuk dan konsultasi jika dibutuhkan oleh anak buahnya. Ini kayak kepemimpinan yang indigenous dan luar biasa. Nah, kalau secara teori gaya kepemimpinan itu ada beberapa macam. Yang pertama demokratis, teman-teman, yaitu orang yang dipimpinnya dijadikan sebagai subjek bukan objek. Jadi ya, bisa untuk diajak kerjasama, diajak ngobrol, diajak mufakat, musyawarah. Kemudian jadi berikutnya adalah usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Ya, jadi ada usaha dalam kepemimpinan model ini untuk memaksimalkan potensi-potensi dari anggota organisasi. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah mengambil keputusan, mementingkan diskusi dan musyawarah. Jadi tidak serta-merta diambil secara sepihak kebijakan tersebut, namun dimusyawarahkan dulu, didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Kemudian di gaya kepemimpinan demokratis ini itu mengutamakan kerjasama dan juga kerjasama tim yang ada di dalam organisasi ini. Ya, jadi gaya kepemimpinan demokratis ini cukup baik jika bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian ada yang berikutnya adalah gaya otoriter, teman-teman. Nah, ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Jadi terpusat. Pemimpin bisa memberikan perintah, ya secara cepat tanpa butuh diskusi dengan kelompok yang lain atau anggota yang lain. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Ya, jadi kalau pemimpin sudah memutuskan, berarti tidak bisa disangkal lagi. Berbeda dengan yang demokratis, yang mengutamakan musyawarah mufakat. Kemudian kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan. Ya, jadi bawahan itu hanya sebagai pelaksana keputusan yang sudah diambil oleh pemimpinnya, atau melaksanakan perintah dan bahkan kehendak dari pemimpin yang berkuasa.
Kemudian gaya bebas, ya. Kebalikan dari tipe gaya otoriter, gaya ini cenderung didominasi perilaku kepemimpinan yang kompromi dan perilaku kepemimpinan yang pembelot. Ya, pemimpin hanya berkedudukan sebagai simbol, ya. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Jadi ini terlalu bebas. Ini mirip dengan gaya pemimpinan yang berikutnya nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada yang partisipatif. Itu merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik, otoriter dan demokratis, ya. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Nah, staf itu diminta saran, kritik, serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulannya. Nah, keputusan terakhir ada di kelompok, ya, sebagai tim untuk musyawarah. Yang ini bebas tindak, ya. Jadi kayak bebas tadi itu pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Kalau ini sepenuhnya, ya sudah sepenuhnya. Kemudian karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi dan koordinasi. Sudah dia kerja secara sendiri tanpa ada pengarahan, ada supervisi, ada koordinasi, itu nggak ada semuanya. Kemudian keputusan lebih banyak dibuat oleh bawahan, ya atasan itu nggak ada, ya istilahnya tidak ada perannya. Kemudian kebijakan lebih banyak dibuat oleh bawahan, karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri, tidak ada sistem dan tidak ada laporan. Pimpinan hanya sebagai sumber informasi dan pengendalian yang sangat minimal. Nah, pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahannya. Ini yang bebas tindak. Nah, menurut Giles menyimpulkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada gaya kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi, sehingga hal tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian perilaku pemimpin yang efektif. Nah, ini contoh-contoh perilaku pemimpin yang efektif, yaitu yang pertama memberi contoh seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, memberikan teladan, ya, memberikan contoh kepada bawahannya. Apa yang harus dilakukan bawahannya, kita bisa memberikan contohnya. Kemudian menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi bawahannya, sehingga bawahan itu yakin apa yang mereka kerjakan itu memiliki sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang bisa diperjuangkan, dan mereka termotivasi untuk melaksanakan hal tersebut. Yang ketiga, memfokuskan upaya para anggota terhadap tujuan yang menantang dan terus mengarahkan mereka kepada tujuan tersebut. Jadi bawahan itu suka kegiatan yang memiliki tantangan, memiliki tujuan, memiliki tantangan, memiliki hal yang baru. Sehingga kita sebagai pemimpin juga harus memberikan sesuatu yang baru. Walaupun mungkin kegiatannya sama, tapi kita harus memberikan sentuhan yang baru terhadap kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan. Ya, yang keempat, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan anggota untuk mencapai tujuan mereka. Ya, sumber daya kebutuhan manusia, kebutuhan sumber daya yang lainnya, itu supaya anggota itu nyaman dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian menghargai dan mendukung para anggota, ini sangat penting teman-teman. Menghargai itu, ya, memberikan apresiasi, memberikan pujian, mendukung apa yang dilakukan, tidak mencela apa ide yang muncul, itu sangat penting, sehingga bawahan itu akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baru. Kemudian berkomunikasi dengan para anggota, ini sangat penting. Jadi komunikasi yang baik, yang efektif dengan seluruh anggota kelompok itu sangat penting, karena mereka merasa dihargai, teman-teman. Merasa dihargai, merasa kalau istilah orang Jawa itu diwongke, ya, sehingga mereka akan bekerja secara maksimal dan efektif. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.